kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaah. Dan jika ia tak mau mendengarkan juga jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita manusia itu mempunyai kecenderungan untuk membicarakan kesalahan, keburukan, atau dosa-dosa orang lain di tempat tersembunyi. Dan kadangkali juga malu untuk mengungkapkan pujian, apresiasi atas kebaikannya. Mungkin benar dikatakan demikian, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di sana ada gosip yang siap dihembuskan. Maka saudari-saudara, kita bisa memahami ketika orang mengatakan bahwa manusia itu cenderung menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan diri sendiri. Dengan perkembangan teknologi media sosial saat ini, saudari-saudara, maka yang namanya kesalahan, keburukan, katakanlah itu sebagai macam-macam kelemahan, akan menjadi konsumsi publik jika orang tidak memiliki kebijaksanaan di dalam menyikapi sesuatu. Apa-apa di-upload, apa-apa diwartakan di status, di media sosial, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kebaikan atau keberhasilan, apresiasi tak sering diwartakan kepada sesama, meskipun kita diutus menjadi pewarta kabar baik. Saudari-saudara, dalam Injil hari ini, Yesus mewariskan pesan yang sangat-sangat jelas untuk kita. Setiap kesalahan, setiap keburukan yang dilakukan oleh sesama tidak boleh dijadikan atau dikisahkan kepada orang lain, apalagi sebagai konsumsi publik. Sebaliknya, yang perlu dilakukan adalah menegur di bawah 4 mata, karena itu berarti menghargai pribadi orang lain, menghargai dirinya, menghargai martabatnya sebagai pribadi, supaya tidak ada kemungkinan atau kecenderungan untuk menghakimi di tengah orang, mempermalukan, dan sebagainya. Maka memanggilnya juga secara pribadi. Jadi ada privasi yang dihormati di sana, yang dihargai, ada martabat orang yang harus dijaga, dilindungi, sebagaimana kita pun tak mau kalau kesalahan kita, kelemahan kita menjadi konsumsi umum. Kita akan senang ketika orang, katakanlah misalnya mengatakan,
Dia memerlukan waktu, dia mengajak untuk berjumpa karena ingin mengkonfirmasi sesuatu. Itu akan sangat kita apresiasi daripada orang kemudian menyebarkan berita-berita yang buruk. Apalagi kalau berita itu tidak betul. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, sayangnya memang seperti yang saya katakan tadi, manusia atau kita lebih sering hadir sebagai hakim bagi kesalahan orang lain. Kemudian menjatuhkan penilaian, menjatuhkan vonis, dan sebagainya. Daripada sebagai teman, sebagai rekan, sebagai mitra yang datang untuk menawarkan nasihat, menawarkan teguran, dan sebagainya. Semoga saudari-saudara bacaan Injil hari ini, ajaran Yesus tentang bagaimana caranya kita menegur secara Kristiani, tegur di bawah 4 mata, kalau tidak berhasil membawa 2 atau 3 orang sebagai saksi atau sebagai kelompok untuk memperkuat mengapa kita harus menegur, mengapa dia harus memperbaiki kesalahan, dan kemudian membawa komunitas yang lebih besar yaitu jemaat. Dengan cara itu saudara-saudari maka kita akan menghindarkan kemungkinan untuk mempermalukan orang lain. Kita menghindarkan kemungkinan untuk mencederai martabat orang. Sebab kalau kita mau jujur, siapakah di antara kita yang tidak punya kelemahan? Siapa yang tidak punya dosa atau kekurangan? Betapa kita semua mempunyai kelemahan-kelemahan dan kita tak mau orang lain kemudian mempermalukan kita. Kita mohon penyertaan Roh Kudus untuk memampukan kita menjadi pewarta kabar baik dan bukan pewarta kabar buruk. Dan semoga dengan semangat sukacita Injil yang kita dengarkan hari ini, kita semakin diinspirasi untuk menjadi pengikut Kristus yang baik, yang bijaksana dalam hidup bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Allah yang maha baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami lewat Yesus Putra-Mu. Semoga kami boleh membangun hidup bersama yang lebih baik dengan berusaha menjaga martabat orang lain, bahkan mereka yang jatuh dalam dosa atau kesalahan, mereka yang memiliki banyak kelemahan. Semoga kami tetap menghargai mereka dan mengikuti apa yang Kau ajarkan kepada kami hari ini ketika kami ingin sebuah kesalahan atau kelemahan diperbaiki. Limpahkanlah hati kami dengan kasih-Mu supaya kami sanggup bagikan dengan orang-orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.